Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai polinom Newton dan interpolasi polinom Lagrange. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok E yang beranggotakan Riza Maratul Umamin dengan NIM 21204007, kemudian Rofi Nur Cahyaningrum dengan NIM 21204011, kemudian Silviana Tri Cahyani dengan NIM 21204024, yang terakhir Ayu Nuril Baiti dengan NIM 21204027. Kami dari program studi Tadris Matematika kelas A semester 4. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode numerik. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu polinom Newton. Apa sih polinom Newton itu? Dalam analisis numerik, polinom Newton adalah polinom interpolasi untuk suatu himpunan titik data yang diketahui. Polinom ini disebut juga dengan polinom interpolasi selisih yang dibagi Newton. Ada dua alasan mengapa polinom Newton ini kurang disukai dalam praktek. Alasan yang pertama yaitu jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi itu besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama, karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Alasan yang kedua, bila jumlah titik data meningkat atau menurun, maka hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan, karena tidak ada hubungannya antara Pn-1x dan Pnx pada polinom Lagrange. Dalam polinom Newton, polinom yang dibentuk sebelumnya itu dapat digunakan untuk membentuk polinom derajat yang lebih tinggi. Kemudian persamaan polinom Newton. Bentuk dari persamaan ini yaitu P1x sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurangi Y0 dibagi X1 dikurangi X0 dikali X kurangi X0. Bentuk persamaan ini juga dapat ditulis dengan P1x sama dengan A0 ditambah A1 dikali X kurangi X0. Dalam hal ini, persamaan polinom Newton akan membentuk dua persamaan. Persamaan yang pertama yaitu A0 dikurangi Y0 sama dengan Fx0. Kemudian persamaan yang kedua yaitu A1 sama dengan Y1 dikurangi Y0 dibagi X1 dikurangi X0 sama dengan Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0. Persamaan polinom Newton merupakan selisih terbagi atau divided difference yaitu A1 sama dengan Fx1 X0. Kemudian polinom kuadratik. Bentuk dari polinom ini yaitu P2x sama dengan A0 ditambah A1 dikali X kurangi X0 ditambah A2 dikali X kurangi X0 dikali X kurangi X1, atau P2x sama dengan P1x ditambah A2 dikali X kurangi X0 dikali X kurangi X1. Nilai A2 dapat ditemukan dan akan membentuk persamaan 3 dengan mengganti X sama dengan X2 untuk mendapatkan A2 sama dengan Fx2 dikurangi A0 dikurangi A1 dikali X2 dikurangi X0 dibagi X2 dikurangi X0 dikali X2 dikurangi X1. Nilai A0 dan A1 pada persamaan 1 dan 2 dimasukkan pada persamaan 3, sehingga diperoleh A2 sama dengan Fx2 dikurangi Fx0 dibagi X2 dikurangi X0 dikurangi Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 kurangi X0 dibagi X2 dikurangi X1. Dengan melakukan manipulasi aljabar, maka A2 tadi menjadi Fx2 X1 dikurangi Fx1 X0 dibagi X2 dikurangi X0. Selanjutnya, kita bahas mengenai tahapan pembentukan polinom Newton. P1x sama dengan P0x ditambah A1 dikali X kurangi X0 menjadi P1x sama dengan A0 ditambah A1 dikali X kurangi X0. Kemudian P2x sama dengan P1x ditambah A2 dikali X kurangi X0 dikali X kurangi X1 menjadi P2x sama dengan A0 ditambah A1 dikali X kurangi X0 ditambah A2 dikali X kurangi X0 dikali X kurangi X1. Kemudian P3x sama dengan P2x ditambah A3 dikali X kurangi X0 dikali X kurangi X1 dikali X kurangi X2 menjadi P2x sama dengan A0 ditambah A1 dikali X kurangi X0 ditambah A2 dikali X kurangi X0 dikali X kurangi X1 ditambah A3 dikali X kurangi X0 dikali X kurangi X1 dikali X kurangi X2.
Nilai konstanta dari A0, A1, A2 sampai dengan AN merupakan nilai selisih terbagi, yaitu dengan nilai A0 sama dengan fx0, A1 sama dengan fx1, x2, A2 sama dengan fx2, x1, x0, dan AN sama dengan fx1, xn kurangi 1, x1, x0. Dalam hal ini, fxi, xj sama dengan fxi kurangi fxj dibagi xi kurangi xj. Kemudian, fxi, xj, xk sama dengan fxi, xj dikurangi fxj, xk dibagi xi kurangi xk. Kemudian, fxn, xn kurangi 1, x1, x0 sama dengan fxn, xn kurangi 1, x1 dikurangi fxn kurangi 1, xn kurangi 2, x1, x0 dibagi xn dikurangi x0. Dengan demikian, polinom Newton dapat ditulis dalam hubungan rekursif, yaitu recurrence dan basis. Bentuk dari recurrence yaitu Pnx sama dengan Pn kurangi 1x ditambah x kurangi x0 dikali x kurangi x1 dikali titik-titik dikali x kurangi xn kurangi 1 dikali fxn xn kurangi 1 titik-titik x1 x0. Sedangkan bentuk dari basis yaitu P0x sama dengan fx0. Sehingga dapat kita ketahui bahwa bentuk polinom Newton yang lengkap yaitu Pnx sama dengan fx0 ditambah x kurangi x0 dikali fx1 x0 ditambah x kurangi x0 dikali x kurangi x1 dikali fx2 x1 x0 ditambah x kurangi x0 dikali x kurangi x1 titik-titik dikali x kurangi xn kurangi 1 dikali fxn xn kurangi 1 titik-titik x1 x0. Contoh soal polinom Newton. Hitunglah f 9,2 dari nilai x, y yang diberikan pada tabel di bawah ini dengan polinom Newton derajat 3. Untuk tabel sudah ada di bawah soal. Untuk langkah selanjutnya kita menggunakan tabel selisih terbagi. Untuk xi dan yi sudah ada di soal. Selanjutnya kita akan menghitung kolom selisih terbagi 1, selisih terbagi 2, dan selisih terbagi 3. Untuk menghitung selisih terbagi 1 baris yang pertama dengan cara mengurangi nilai 2,079442 dikurangi 2,197225. Kemudian mengurangi 9,0 dikurangi 8,0. Hasil dari pengurangan tersebut kita bagi dan menghasilkan selisih terbagi 1 baris pertama yaitu 0,117783. Kemudian yi1 baris ketiga dan kedua dikurang dan xi baris ketiga dan kedua dikurang, maka hasil pengurangan tersebut kita bagi menghasilkan selisih terbagi 1 pada baris kedua. Selanjutnya baris keempat dikurangi baris ketiga dan xi baris keempat dikurangi baris ketiga. Kemudian hasil pengurangan tersebut kita bagi, maka menghasilkan selisih terbagi 1 pada kolom ketiga. Untuk menghasilkan selisih terbagi 2 didapat dengan cara mengurangi baris selisih pertama, baris kedua dan ke-1 dan xi baris ketiga dikurangi baris pertama. Kemudian hasil pengurangan tersebut kita bagi, menghasilkan selisih terbagi 2 baris pertama. Untuk selisih terbagi 2 baris kedua caranya sama dengan baris pertama, yaitu
selisih terbagi 1 baris ketiga dikurangi baris kedua, dan XI baris pertama dikurangi baris kedua. Kemudian hasil pengurangan tersebut kita bagi, maka hasilnya selisih terbagi 2 baris kedua. Selanjutnya untuk kolom selisih terbagi 3, caranya pada selisih terbagi 2 yaitu baris kedua dikurangi baris pertama, dan untuk XI baris keempat dikurangi baris ke-1. Kemudian hasil pengurangan tersebut kita bagi, maka menghasilkan selisih terbagi 3. Polinom Newtonnya dengan XO sama X0 sama dengan 8,0 sebagai titik pertama adalah Fx P3x sama dengan 2,079442 ditambah 0,117783 kurung buka X dikurangi 8,0 dikurangi 0,006433. X kurangi 8,0 dikali X dikurangi 9,0 ditambah 0,000411 dikali X dikurangi 8,0 dikali X dikurangi 9,0 dikali X 9,5. Taksiran fungsi pada X 9,2 adalah F 9,2 sama dengan P3 9,2 sama dengan 2,079442 ditambah 0,141340 dikurangi 0,001544 dikurangi 0,000030, maka hasilnya 2,219208. Saya akan melanjutkan poin yang kedua atau materi yang kedua tentang interpolasi polinom Lagrange. Interpolasi adalah proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Sedangkan interpolasi polinom Lagrange adalah formulasi kembali dari polinomial Newton yang mencegah komputasi terbagi. Polinomial Lagrange sendiri dapat digunakan untuk menginterpolasikan tabel dengan n nilai, terutama pada data dengan titik-titik yang memiliki interval yang berbeda-beda. Kemudian, bentuk umum polinom Lagrange. Polinom berderajat 1. P1x sama dengan Y0 ditambah Y1 min Y0 dibagi X1 min X0 dikali X min X0. Kemudian dirubah atau disederhanakan menjadi P1x sama dengan Y0 dikali X min X1 dibagi X0 min X1 plus Y1 dikali X min X0 dibagi X1 min X0. Kemudian dapat dinyatakan menjadi P1x sama dengan A0L0x plus A1L1x, di mana A0 sama dengan Y0, L0x sama dengan X min X1 dibagi X0 min X1, dan A1 sama dengan Y1, L1x sama dengan X min X0 dibagi X1 min X0. Persamaan itu dinamakan polinom Lagrange derajat 1. Bentuk umum polinom Lagrange derajat kurang dari sama dengan n untuk n plus 1 titik berbeda. Pnx sama dengan sigma n dengan i sama dengan 0, AILIX sama dengan A0L0x plus A1L1x plus sampai dengan plus ANLNX, di mana AI sama dengan YI. Untuk rumusnya AI sama dengan YI bisa dilihat di PPT. Sekian penjelasan dari saya.
materi akan dilanjutkan oleh Mbak Riza. Pada pembahasan kali ini, saya akan memaparkan contoh soal dari interpolasi polinom Lagrange. Tentukan nilai Y pada saat X sama dengan 5. Pada gambar telah dipaparkan tabel X dan Y beserta nilai-nilainya. Karena pada soal terdapat 4 titik, yaitu dengan X2, 4, 6, 8, dan Y 12, 16, 20, 24, maka soal dapat diselesaikan menggunakan orde 1, orde 2, dan orde 3. Untuk orde yang pertama, karena X sama dengan 5, maka terletak di antara X0 sama dengan 4 dan X1 sama dengan 6, di mana nilai Y0 adalah 16 dan nilai Y1 adalah 20. Sehingga rumus dari A1 sendiri adalah A0 L0X dan A1 L1X. Kita substitusi rumusnya menjadi Y0 dikali X1 X min X1 per X0 min X1 plus Y1 dikali X min X0 per X1 min X0. Lalu kita substitusi berdasarkan nilai yang ada tabel tadi. Sehingga didapatkan 16 dikali 5 min 6 per 4 min 6 ditambah 20 dikali 5 min 4 per 6 min 4. Kemudian didapatkan hasil 16 dikali min 1 per min 2 ditambah 20 dikali 1 per 2 sehingga didapatkan nilai dari P1X atau orde 1 adalah 18. Lalu selanjutnya adalah orde 2. X sama dengan 5 dengan X0 sama dengan 2, X1 sama dengan 4, dan X2 sama dengan 4. Di mana nilai dari Y0 adalah 12, Y1 adalah 16, dan Y2 adalah 20. Kenapa hanya sampai X2 dan Y2? Karena pada kali ini kita menentukan orde 2. Rumus dari orde 2 sendiri adalah P2X sama dengan Y0 dikali X min X1 per X0 min X1 dikali X min X2 per X0 min X2. Ditambah perkalian dari Y1 dikali X min X0, X1 min X0 dikali X min X2 per X1 min X2. Ditambah perkalian dari Y2 dengan X min X0 per X2 min X0 dikali X min X1 per X2 min X1. Kita substitusi nilai-nilai yang ada pada tabel sehingga didapatkan 12 dikali 5 min 4 per 2 min 4 dikali 5 min 6 per 2 min 6. Kemudian ditambah dengan perkalian antara 16 dengan 5 min 2 per 4 min 2 dikali dengan 5 min 6 per 4 min 6. Kemudian ditambah lagi dengan 20 dikali 5 min 2 per 6 min 2 dikali 5 min 4 per 6 min 4. Didapatkan hasil 12 dikali 1 per min 2 dikali min 1 per min 4. Kemudian ditambah lagi dengan 16 dikali 3 per 2 dikali min 1 per min 2. Kemudian yang terakhir 20 dikali 3 per 4 dikali 1 per 2. Didapatkan hasil penjumlahan antara min 3 per 2 ditambah 12 per 1 ditambah 15 per 2. Dengan hasil akhir adalah 18. Maka hasil dari P2X atau orde 3 adalah 18. Kemudian yang terakhir kita menentukan orde 3. Karena orde 3 maka harus sampai X3 dan Y3. X sama dengan 5 dengan X0 sama dengan 2, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 4, dan X3 sama dengan 8. Di mana nilai dari Y0 adalah 12, Y1 adalah 16, Y2 adalah 20, dan Y3 adalah 24. Sehingga P3X adalah Y0
dikali L0X ditambah Y1 dikali L1X ditambah Y2 dikali dengan L2X dan Y3 dikali L3X. Untuk mempermudah, kita sendiri-sendirikan dulu. Yang pertama, kita tentukan L0X dan L1X. Rumus dari L0X adalah X min X1 per X0 min X1 dikali X min X2 per X0 min X2 dikali dengan X min X3 per X0 min X3. Kita substitusikan nilai-nilainya sehingga didapat nilai dari L0X adalah min 1 per 16. Kemudian kita tentukan nilai dari L1X. Rumusnya adalah X min X0 per X1 min X0 dikali dengan X min X2 per X1 min X2 dikali dengan X min X3 per X1 min X3. Kita substitusi nilai-nilainya dan didapat nilai dari L1X adalah 9 per 16. Kemudian yang kedua kita tentukan nilai dari L2X dan L3X. Menentukan nilai L2X rumusnya yaitu X min X0 per X2 min X0 dikali X min X1 per X2 min X1 dikali lagi dengan X min X3 per X2 min X3. Kita substitusi nilai-nilai yang ada pada tabel, maka dapat ditemukan nilai L2X adalah 9 per 16. Selanjutnya kita tentukan nilai L3X. Rumus dari L3X sendiri adalah X min X0 per X3 min X0 dikali dengan X min X1 per X3 min X1 dikali X min X2 per X3 min X2. Kita substitusi nilai-nilai yang ada pada tabel sehingga didapatkan nilai L3X adalah 1 per 16. Karena kita sudah menentukan nilai dari masing-masing L0 sampai L3, maka kita substitusi rumusnya kita substitusi pada rumus P3X atau rumus orde 3. Rumusnya yaitu Y0 dikali L0X ditambah Y1 dikali dengan L1X ditambah Y2 dikali L2X ditambah dengan Y3 dikali L3X. Kita substitusi nilai-nilainya sehingga didapatkan nilai dari orde 3 atau P3X adalah 18. Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menggunakan orde 1, orde 2, dan orde 3 diperoleh hasil yang sama. Yang menjadi pembeda hanyalah titik-titik yang digunakan. Semakin bertambahnya orde, maka titik yang digunakan juga semakin bertambah. Sekian penjelasan dari saya serahkan ke presentator berikutnya.